Terima kasih Anda masih bersama Perempuan Bicara. Kita hari ini masih di kafe tadi yang saya bilang dari awal. Pertama kali kita juga supaya mingle juga dengan teman-teman pengunjung di sini dan bisa menyuarakan juga nanti saya pengen denger sih pendapat dari teman-teman. Nah, segmen 1 tadi sudah bahas ada latar belakang dari konteks yang kita bicarakan. Tapi kita harus dengarkan dulu apa sih klarifikasi atau mungkin respon dari Bung Rocky Gerung setelah ada respon juga dari Istana. Kita dengarkan. Kecurigaan saya bahwa ada kondisian di publik akhirnya secara metodologis saya hubungkan dengan pernyataan Pak Muldoko. Dia marah juga tuh. Saya akan pasang badan. Tentu. Jadi saya bertanya Pak Muldoko ini relawan statusnya juga. Karena bahasanya sama, kami pasang badan. Padahal Pak Muldoko itu pejabat publik yang mestinya dengan dingin mengatakan bahwa oke, ada problem, mari kita selesaikan secara argumen atau secara hukum itu. Pasang badan artinya itu bukan bahasa dasar dari seorang pejabat publik kan. Kayak preman itu mau pasang badan itu. Padahal ini pikiran saya yang saya kritik dengan cara yang sangat tajam, dengan bahasa yang saya pilih tajam. Tapi tidak diarahkan pada pribadi Presiden Jokowi, tapi pada lembaga publik, yaitu kabinet bahkan yang di dalamnya ada Pak Muldoko. Jadi kita gagal untuk membawa bangsa ini pada percakapan intelektual. Baik, tadi penjelasannya Bung Rocky tidak kepada pribadi Pak Presiden, tapi kepada pribadi personal atau di dalam justru lembaga, pribadi entitas lembaga atau kabinet itu sendiri yang dikritik. Saya mau mulai dari Uni Leli dulu, silakan Uni secara pakar komunikasi politiknya, seperti apa sih yang coba diramu oleh Bung Rocky dalam klarifikasinya juga gitu, silakan. Ya, pertama saya ingin sampaikan kalau Mbak Husnul politik murni ya, politik, kalau saya komunikasi politik. Jadi dia nisbat antara politik dan komunikasi. Jadi dengan pendekatan itu saya mencoba melihatnya berdasarkan perspektif keilmuan saya. Saya sama lamanya sama Mbak Husnul jadi dosen hampir 40 tahun gitu. Jadi artinya udah senior, kami berdua ini senior di sini ya. Jadi gini, dalam komunikasi politik itu berdasarkan hasil penelitian saya selama 30 tahun lebih itu, saya menemukan bahwa ada nuansa kekerasan politik itu tidak hanya berbentuk fisik, tapi juga bisa psikologis. Misalnya gini, karena kalau anak ilmu komunikasi itu dari awal dia masuk kuliah selalu diajarkan tuh. Bagaimana kita membedakan antara kritik dengan bahasa komunikasi. Karena sebenarnya dalam komunikasi politik itu diam pun berbicara. Ekspresi wajah, tarikan di bibir dan kening gitu, cara menoleh, semuanya berkomunikasi politik. Kalau saya mengatakan sama Balkis misalnya, Balkis saya suka jambu monyet. Lalu diksinya saya rubah, Balkis saya suka jambu monyet gitu kan. Itu definisinya akan berubah. Makna, karena pesan komunikasi itu sebenarnya tidak punya makna. Kecuali orang yang menerima pesan itu menerjemahkan makna itu, mempersepsikan makna itu. Nah karena itulah apa yang dikatakan Rocky Gerung itu menjadi seperti itu ya nuansanya. Kalau soal penghinaan bukan wilayah saya, itu wilayahnya Polda yang sudah diadukan. Saya melihatnya tentang kekerasan dalam komunikasi politik. Misalnya lagi, saya umpamakan dengan diri saya sendiri. Itu saya kan kulit saya tidak terlalu putih nih seperti Ceril. Lalu orang bilang nih sama saya, Leli, kamu itu jangan pakai baju hitam, mirip dendeng batoko katanya gitu misalnya, istilah Padang itu kan. Nah, itu menurut saya menghina loh, mengumpamakan saya kalau pakai baju yang merah misalnya pakai kayak dendeng batoko. Tapi kalau misalnya dia bilang, Leli kamu kayaknya lebih cantik deh kalau pakai baju yang bukan berwarna merah, misalnya begitu. Jadi dalam komunikasi itu perbedaannya jelas. Jadi mana yang mengkritik, mana yang menghina. Jadi sebenarnya kita bisa menggunakan diksi-diksi yang lebih arif. Dalam pendekatan komunikasi juga itu ada namanya analisis wacana kritis. Itu pernah dipopulerkan oleh Tan Pandik gitu. Teks, konteks dan kognisi sosial. Kita boleh dikati dengan pernyataan Rocky Gerung itu dengan 3 problem itu sebenarnya. Teksnya yang bisa dituliskan nanti dijelaskan ya oleh Mbak ini. Lalu kemudian konteksnya. Nah konteksnya itu seperti apa? Pasti kita kan orang membayangkan nih Rocky Gerung ini selama ini ngapain kalau ngomong tentang Jokowi. Jadi memori tentang Rocky Gerung itu sudah ada loh Mbak Balkis dan teman-teman.
teman-teman mahasiswa semuanya juga. Jadi memorinya kalau Rocky Gerung ngomong seperti itu, seandainya dia bungkusnya kalimat. Kalau saya dengan Cheryl, karena Cheryl dulu 2011 pernah mewawancarai saya juga di Metro TV kalau nggak salah. Terus dia bilang gini, misalnya ya, Cheryl gitu jangan gunakan baju, itu salah satu. Lalu kemudian kita bicara soal lain nih. Bajingan lu, masa punya gua lu embat, nah nggak akan tersinggung. Pasti nggak akan tersinggung, benar nggak? Misalnya, jadi kalimat itu, kata-kata yang najis sekalipun kalau digunakan dengan bahasa yang orang itu tidak punya memori kebencian, akan dianggap sebagai kritik pasti. Baik. Pasti akan. Jadi ini termasuk kalau terima kasih Uni. Berarti apa yang pernyataan Bung Rocky dianggap dugaan penghinaan atau tidak? Barangkali karena itu diadukan, ya barangkali. Ada unsur soal penghinaan. Tapi kalau dari lihat ilmu komunikasi politik, ini sudah kekerasan dalam komunikasi politik. Kekerasan dalam komunikasi politik. Kekerasan psikologis. Kekerasan psikologis dalam komunikasi politik. Oke, kalau Bu Nik gimana? Kebenaran dari sebuah bahasa. Silakan. Terima kasih sebelumnya. Saya ingin menenangkan dulu, tadi diskusinya seru sekali. Saya ingin mari kita sama-sama menyadari bahwa cinta dan kasih sayang itu akan menjulang lebih tinggi ketika kita akan kehilangan sesuatu. Ya, terima kasih. Kita akan lebih mencintai kedua orang tua kita ketika mereka terbaring di ruang pesakitan, di rumah sakit. Kemudian cinta kita akan menjulang lebih tinggi. Mengapa? Karena kita takut mungkin sebentar lagi kedua orang tua kita akan diambil oleh Sang Maha Kuasa. Lalu mengapa tiba-tiba bangsa Indonesia begitu mencintai batik? Semua orang memakai batik dengan bangganya. Padahal dulu batik itu hanya untuk ke pesta. Tapi sekarang orang Indonesia sangat bangga dengan batik. Mengapa? Karena kita takut batik sebagai warisan budaya kita akan diambil oleh bangsa lain. Diakui oleh bangsa lain. Nah sekarang pertanyaannya adalah kapan kita akan mencintai bahasa Indonesia? Apakah akan menunggu dulu sampai negara lain berteriak bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa mereka? Tentu tidak. Nah, oleh karena itu mari kita sadari bahwa kasus ini muncul terkuak karena masalah bahasa. Ya. Oleh karena itu mulai hari ini mari kita sama-sama lebih mengenal bahasa Indonesia, lebih mencintai bahasa Indonesia dan lebih bangga pada bahasa Indonesia. Boleh tepuk tangan untuk bahasa Indonesia. Luar biasa nih, ini background yang penting tadi. Oke, silakan. Kalau soal kebenaran pernyataan. Sekarang mengenai penggunaan bahasa yang dilakukan oleh Bapak Rocky Gerung, ini seperti gunung es. Gunung es itu hanya terlihat yang ujungnya saja. Nah yang ujungnya saja itu adalah yang namanya lokusi. Lokusi itu bahwa setiap kalimat itu mempunyai informasi. Dan informasi itu dengan jelas kita bisa dengarkan melalui ujarannya atau kalau tertulis kita bisa lihat dari tertulis dan itu semuanya kita bisa lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah di dalam gunungnya, bongkahan yang di bawah itulah ada yang namanya ilokusi. Nah ilokusi itu maksudnya bahwa setiap kalimat itu mempunyai maksud. Mempunyai tujuan. Tujuannya apa sih Rocky Gerung itu menggunakan kata-kata itu begitu ya. Dan yang kedua, yang pertama, kedua, ketiga. Yang ketiga adalah perlokusi. Artinya bahwa setiap kalimat itu mempunyai pengaruh atau dampak. Dampaknya apa sih ke masyarakat, dampaknya apa sih kepada seseorang atau kepada kelompok orang. Nah itu yang akan dibahas. Tadi Bu Leli sudah menyinggung tentang analisis wacana kritis. Nah ini salah satu pemahaman saya terhadap bahasa beliau dilihat dari unsur lokusi, ilokusi dan perlokusi. Ya, untuk lokusi mungkin semuanya ingin mendengarkan ya, bahwa yang pertama sebetulnya secara lokusi dan ilokusi, Rocky Gerung ingin menyadarkan masyarakat bahwa begitu kehilangan kekuasaannya, Jokowi akan menjadi rakyat biasa. Dengan demikian, ia ingin mengatakan bahwa Jokowi bisa melakukan apapun itu karena berkuasa. Itu artinya Rocky Gerung tidak hanya menyerang pribadinya, tetapi sebagai seorang presiden karena menghubungkannya dengan kekuasaan. Begitu, itu yang pertama. Baik, yang kedua, Rocky Gerung ingin mengkritik bahwa saat ini Jokowi masih berambisi, ya masih berambisi untuk mempertahankan legasinya. Kemudian sebagai contoh ia pergi ke Cina untuk menawarkan IKN, kemudian mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya.
Jadi Rocky Gerung ini menginformasikan bahwa Jokowi sedang memikirkan nasibnya sendiri kelak setelah tidak menjabat. Begitu, itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini yang ketiga yang paling penting karena beliau bermaksud ilokusi mengkritik Jokowi tetapi dengan gaya bahasa yang sarkasme. Nah itu, nah seperti apa yang sarkasme itu? Yang mengandung kata-kata yang kasar atau bisa diduga mengandung penghinaan. Diduga mengandung penghinaan. Diduga mengandung Oke. penghinaan. Nah dari segi bahasa, kalau dari jadi seseorang itu ketika memahami itu dari leksikal dulu dari KBBI, kemudian setelah itu meningkat ke gramatikal, lalu yang berikutnya adalah ke pragmatik ya, ke pragmatik. Nah, yang paling rendah itu ketika seseorang memahaminya dari KBBI saja, tetapi ketika dia mampu memahaminya secara komprehensif berdasarkan beberapa acuan, itu bisa menghasilkan pemahaman yang lebih dalam begitu. Baik. Nah, dari segi pragmatik, dari segi bahasa, sesuatu yang mengandung penghinaan itu memiliki diksi yang merendahkan. Oke. Nah, yang merendahkannya itu berbeda-beda. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Leli tentang mirip apa Bu tadi? Batako apa? Dendeng. Dendeng Batako tadi. Kalau saya senang itu Bu. Oh jambu monyet ya. Iya betul. Jadi diksi yang merendahkannya itu bergantung teks dan konteks juga. Oke. Bagi sebagian orang merasa terendahkan, tetapi bagi sebagian orang mungkin merasa terhina ya. Dan itu sesuatu yang tidak merendahkan itu adalah ketika umpatan itu digunakan oleh orang-orang atau oleh mitra tutur yang saling akrab. Dekat. Baik. Dekat. Nah sekarang pertanyaannya adalah apakah Bapak Rocky Gerung dan Jokowi itu akrab? Ditahan sampai situ. Pertanyaannya biar nanti yang jawab Mbak Sheryl. Oh, salah. Nanti kita sambung. Kayak ini sudah keilmuan yang harus kita dengarkan tadi dan kita juga mendengar ya nanti teman-teman pengunjung, adik-adik pengunjung kira-kira apa sih yang ada di benaknya nih dengar pernyataannya Bung Rocky sesaat lagi ya, tetap di Perempuan Bicara.